Seperti yang Anda sebutkan, ekonomi Rusia tidak pernah sekuat ini sejak jatuhnya Uni Soviet. Maksud saya, kita telah melihatnya sejak perang dimulai 3 tahun yang lalu bulan ini. Ekonomi Rusia telah naik dari peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal paritas daya beli menjadi peringkat ke-4, mengungguli Jerman dan Jepang. Saya rasa tidak ada yang menduganya, tetapi jelas, sanksi AS dan perang proksi mereka di Ukraina melawan Rusia tidak berdampak. Jika ada, itu malah menjadi bumerang pada AS, paling small tebing sekuat sim imit yang menginflasi secara militer. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya bersama David Pine lagi, yang merupakan mantan perwira Angkatan Darat AS, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur untuk Gugus Tugas Keamanan Nasional dan Dalam Negeri. Dia juga menulis di Substack populer bernama The Real War, di mana dia menganalisis urusan internasional dan politik nasional AS. Hari ini, saya ingin bahas dengan David beberapa hari pertama yang penuh gejolak dari pemerintahan Trump, dan di mana posisi negosiasi perdamaian saat ini. Jadi David, selamat datang. David, welcome. Fight to Elspeth, and is this mind. David, you've been watching the Trump campaign. David, Anda telah mengamati kampanye Trump dengan sangat cermat. Anda berada di Konvensi Nasional Partai Republik, bukan ketika Trump pada dasarnya mendapat dukungan. Dan sejak saat itu, Anda telah mengikuti dengan sangat cermat. Salah satu hal yang dijanjikan Donald Trump sejak awal adalah bahwa dia akan mengakhiri perang di Ukraina pada hari pertama dalam 24 jam. Dan ibu saya yang tercinta, beberapa hari yang lalu bertanya kepada saya, bukankah hari itu sudah berlalu sekarang? Sepertinya memang begitu, bukan? Jadi ini seperti di seluruh dunia. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pesan itu telah diterima. Di mana posisi negosiasi perdamaian saat ini? Apa belum ada pertemuan? There has been no meeting yet. Well, it's a little perplexing to be honest, but Ya, ini agak membingungkan sejujurnya. Tapi biarkan saya mulai dengan mengatakan, Anda tahu, Presiden Trump telah menunjukkan kemampuan untuk mengakhiri perang dalam sehari pada dasarnya. Maksud saya, dia mengakhiri konflik Gaza setidaknya dengan gencatan senjata yang kami harap akan menjadi permanen, asalkan kita bisa melewati fase 1. Itu mungkin tergantung pada diskusi dengan Netanyahu di Gedung Putih hari ini. Dan dia memiliki kemampuan yang sama untuk melakukannya di Ukraina, terkait dengan mengakhiri perang di sana. Alasan saya mengatakan itu adalah Wakil Tetap Deputi Federasi Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini menyatakan dalam sebuah podcast bahwa Anda tahu Trump bisa melakukannya dalam sehari, karena Anda tahu Rusia siap untuk mengakhiri perang. Mereka sudah siap untuk mengakhiri perang. Yang perlu dia lakukan adalah menyediakan kerangka kerja yang menerima 4 atau 5 poin utama mereka. Dan mereka akan bersedia memulai gencatan senjata hampir seketika. Mengenai Zelensky, akan membutuhkan lebih banyak tekanan karena dia lebih enggan dalam hal mencabut larangannya terhadap negosiasi damai dengan Federasi Rusia. Namun pada dasarnya, yang perlu dia lakukan adalah mengancam untuk mengakhiri aksesnya ke Starlink, dan itu juga akan terjadi seketika. Jadi, menurut Sileps tuin Anda, ada 2 faksi Bethlehem Foreign supporters Trump. There's 2 conflicting factions within the Trump administration. I think that's pretty normal. We saw it to a lesser extent in the Biden administration. Saya pikir itu cukup normal. Kita melihat dalam skala yang lebih kecil di pemerintahan Biden, bahwa sayap Atlantisis di pemerintahan Biden jauh lebih dominan. Namun di pemerintahan Trump, faksi antara faksi neokonservatif dan faksi konservatif nasionalis America First sebenarnya cukup seimbang. Dan itulah sebabnya, baru kemarin kita melihat pengiriman senjata ke Ukraina, yang kita kira merupakan bagian dari penangguhan 90 hari. Sebenarnya, mereka ditangguhkan sampai tidak lagi. Jadi, saya pikir Trump mendapatkan beberapa nasihat buruk dari neokonservatif yang menyarankan bahwa itu perlu diperpanjang, perlu menjadi 100 hari. Saya pikir Trump mengatakan 6 bulan,
Dan kemudian Keith Kellogg, pensiunan letnan jenderal, menyatakan bahwa dia mungkin bisa melakukannya dalam 100 hari. Dan kemudian kami memiliki rencana perdamaian 100 hari yang potensial yang bocor. Tapi Trump telah menyatakan, dia secara terbuka menyatakan dari kantor Oval bahwa pembicaraan serius sudah berlangsung dengan Rusia. Dan kemudian kami mendengar dari Rusia bahwa kami masih menunggu panggilan telepon. Tapi ya, ada pembicaraan terbatas di tingkat kedutaan. Masalahnya adalah tidak ada duta besar Rusia saat ini di Amerika Serikat. Rusia memanggil pulang duta besarnya pada bulan Oktober. Saya tidak ingat alasan pastinya, tetapi mereka belum mengirim duta besar baru. Saya pikir mereka telah mengajukan nama untuk persetujuan agar AS menerima seorang duta besar. Tetapi jika itu masalahnya, diskusi setingkat duta besar harus dilakukan di tingkat yang lebih rendah di kedutaan Rusia, atau mereka akan dilakukan dengan duta besar yang ditunjuk Biden di Moskow. Jadi, ini juga membuat saya frustrasi karena tidak melihat kemajuan yang segera. Namun pada saat yang sama, hanya dengan mendengarkan retorika yang keluar dari presiden, dari pemerintahan Trump, bahkan dari orang-orang neokonservatif yang diangkatnya, itu jauh lebih menyegarkan karena mereka Rubio terus berbicara tentang perlunya mengakhiri perang untuk menyelamatkan Ukraina, bahwa mereka pada dasarnya telah kalah perang. Semua pengakuan kebenaran ini tidak pernah Anda bayangkan akan keluar dari pemerintahan Biden. Yang mengejutkan karena Marco Rubio, secara tradisional, saya akan melihatnya sebagai bagian dari faksi neokonservatif, bukan sebagai bagian dari pendekatan realistis. Mari hentikan penyebab yang hilang semacam itu. Namun pada saat yang sama, satu hal yang mengkhawatirkan banyak dari kita, terutama setelah Donald Trump menjabat, adalah bahwa dia membuat beberapa pernyataan yang tampaknya sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di garis depan, atau apa yang kita ketahui terjadi di garis depan dari semua saluran Telegram dan semua laporan langsung atau hampir langsung yang kita dapatkan dari berbagai pengamat ini. Kita tahu bahwa saat ini Ukraina tidak pernah berada dalam posisi yang lebih lemah. Kita tahu saat ini bahwa bahkan orang-orang seperti Mr. Budanov on Itrage Nuts Wituda, Yuthi may dikonspirasi, muj ace Ukraina, niman maksimal bepaustase. Dan sekarang, kita mendengar bagaimana garis depan benar-benar runtuh, dan Rusia belum pernah bergerak lebih cepat, bukan? Dan pada saat yang sama, Tuan Trump mengatakan bahwa Rusia menderita, dan ekonominya menderita, dan sebagainya. Hal-hal yang tampaknya sangat tidak sesuai. Jadi, apakah itu bagian dari nasihat buruk seperti yang Anda lihat? Atau saya punya satu masalah lagi, yaitu bahwa nominasinya belum selesai. Semua orang yang diangkatnya, terutama orang-orang yang sangat penting seperti Tulsi Gabbard, dan pada saat dia membuat pernyataan itu, juga Kennedy belum selesai. Apakah Anda berpikir bahwa ada beberapa skema yang sedang berlangsung, seperti memastikan bahwa kabinetnya sudah siap sebelum benar-benar memulai apa yang dia janjikan akan dilakukan? Dan lucunya, sejauh ini, dia telah melakukan banyak hal yang dia janjikan untuk dilakukan, meskipun sekarang sedang berjalan penuh. Saya tidak berpikir ada rencana untuk menunggu kepala kabinet ditempatkan. Saya pikir dia bergerak maju dalam hampir setiap isu yang dia janjikan untuk ditangani. Beberapa dengan kecepatan lebih lambat daripada yang lain. Beberapa dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada yang kita harapkan, seperti yang akan kita bahas nanti dalam program ini. Tapi ya, pernyataan yang dia buat mengenai Rusia memiliki 1 juta kematian dalam perang. Maksud saya, kita tahu itu maksimal 100.000, bisa kurang bahwa Rusia menderita lebih banyak korban daripada Ukraina. Itu sepenuhnya salah. Mereka kemungkinan menderita 4 kali lebih sedikit karena keunggulan dan supremasi mereka dalam hal sistem artileri, drone tempur, rudal, kekuatan udara, dan kemudian ya, seperti yang Anda sebutkan, ekonomi Rusia tidak pernah sekuat ini sejak jatuhnya Uni Soviet. Maksud saya, kita telah melihatnya sejak perang dimulai 3 tahun lalu bulan ini.
Ekonomi Rusia telah melonjak dari yang ke-6 terbesar di dunia dalam hal paritas daya beli menjadi yang ke-4 terbesar, mengungguli Jerman dan Jepang. Dan saya rasa tidak ada yang melihat itu akan terjadi. Tetapi jelas, sanksi AS dan perang proksi mereka di Ukraina melawan Rusia tidak berdampak. Jika ada, itu malah menjadi bumerang bagi AS, baik dalam hal membuat Rusia lebih kuat secara ekonomi dan lebih kuat secara militer. Jadi ya, saya telah melakukan apa yang saya bisa di pihak saya. Saya sebenarnya menerima kabar kemarin bahwa saya berhasil mendapatkan salinan rencana perdamaian saya kepada anggota kabinet Trump yang akan datang. Saya juga terlibat dalam upaya membantu Tulsi Gabbard agar dikonfirmasi di belakang layar, bekerja sama dengan salah satu senator saya. Jadi saya pikir kami membuat kemajuan. Saya pikir jika kita mendapatkan Tulsi Gabbard diangkat sebagai Direktur Intelijen Nasional, dia akan memberikan pengarahan kepada Presiden setiap hari. Anda tahu, biasanya Direktur CIA yang melakukannya, tetapi dia akan memberikan laporan harian Presiden setiap hari. Dan Anda tahu, jika dia mengajukan pertanyaan tentang itu, dia akan memberikan jawaban yang cukup baik. Saya tidak setuju dengannya dalam segala hal, tetapi tentu saja dalam hal perang. Anda tahu menghindari perang dunia. Saya pikir dia dan saya sejalan dalam hal tekad kami untuk menghindari perang dengan Rusia dan China. Dan saya pikir itu juga merupakan arahan utama Presiden. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa ini hanya karena dia saat ini memiliki prioritas lain? Ada teori bahwa ini pada dasarnya adalah taktik negosiasi, bahwa Presiden Trump sebenarnya ingin Rusia menghubungi dia terlebih dahulu dan bukan sebaliknya. Apakah Anda pikir itu masuk akal? Masalahnya adalah, semakin lama dia menunggu untuk benar-benar memulai negosiasi, semakin lemah posisinya karena Ukraina semakin hancur. Setiap hari, negosiasi tidak dimulai adalah hari yang hilang. Yang sebenarnya akan menguntungkan Rusia, memungkinkan mereka untuk memberlakukan solusi militer lebih dari yang bisa mereka lakukan beberapa bulan yang lalu. Nah, itu poin yang sangat bagus. Dan saya juga berargumen seperti itu dalam salah satu artikel terakhir saya, di mana saya menyatakan bahwa Anda tahu, Rusia sedang berlomba. Mereka berlomba untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah sebelum gencatan senjata. Jadi, seperti yang Anda sebutkan, cara terbaik untuk mendukung Ukraina, jika ada yang benar-benar serius mendukung Ukraina dan menyelamatkan Ukraina, adalah mencegah mereka kehilangan wilayah tambahan. Bethesda and Krista and Imbitsain garis pembatas. Jadi garis kendali hari ini akan jauh lebih menguntungkan bagi Ukraina, terutama di wilayah Donbas, dibandingkan dengan 3 bulan ke depan. Garis waktu yang bocor yang disediakan oleh organisasi media Ukraina dan diliput oleh Newsweek yang saya laporkan, menyatakan bahwa tanggal 20 April adalah tanggal yang direncanakan untuk gencatan senjata. Jadi Anda tahu, itu 2,5 bulan ke depan. Berdasarkan analisis saya, Ukraina telah kehilangan sekitar 100.000 korban setiap 3 bulan. Jadi kita berbicara tentang, Anda tahu, 80.000 hingga 90.000 orang Ukraina tewas dan terluka. We're talking about, 80-90,000 Ukrainians killed and wounded that we could save, that Trump could save by imposing. Bahwa kita bisa menyelamatkan, bahwa Trump bisa menyelamatkan dengan memberlakukan gencatan senjata hari ini dan memberitahu Zelensky, kamu tahu, lebih baik setujui gencatan senjata atau kami akan menghentikan akses Starlink. Dan kemudian kamu tidak akan, maksud saya, mereka benar-benar tidak bisa melanjutkan perang tanpa Starlink. Jika Starlink tidak diberikan akses ke Ukraina, perang akan berakhir pada April 2022 dengan perjanjian Istanbul. Kepada menaski sepihak intrusionisme Gani Perstila. Unilateral withdrawal from northern Ukraine. Right, but the issue is Benar, tetapi masalahnya adalah bahwa gencatan senjata tidak dapat diberlakukan hanya dari pihak AS, bukan? Anda sebenarnya memerlukan persetujuan dari pihak Rusia. Dan salah satu hal yang sudah jelas sekarang, setidaknya selama 6 hingga 12 bulan terakhir, adalah bahwa Rusia menuntut 4 wilayah ini, dan mereka belum sepenuhnya mengendalikannya.
Jadi, bahkan jika Ukraina berhenti menembak, Rusia akan menuntut agar mereka mundur ke perbatasan teritorial oblast. Apakah Anda bisa membayangkan bahwa Amerika Serikat, bahwa Tuan Trump mungkin bersedia melakukannya dan mengatakan, "Oke, ini sudah cukup. Anda harus mundur. Kami tidak akan memberikan akses Starlink atau apapun itu, akses yang Anda butuhkan untuk terus maju." Selain itu, bukankah Anda khawatir bahwa kita mungkin meremehkan Ukraina, bahwa mereka akan mengatakan tidak dan terus berjuang dengan perang gerilya yang bisa mereka lakukan? Ya, saya tidak berpikir begitu. Saya tidak berpikir Ukraina benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung tanpa bantuan AS, baik bantuan ekonomi maupun militer, dalam hal bantuan intelijen. Maksud saya, telah banyak dilaporkan, terutama di pihak Rusia, bahwa rudal dengan jangkauan 50 mil atau lebih, Ukraina bahkan tidak bisa menargetkannya tanpa pelacakan satelit dan informasi penargetan dari AS. Jadi jika kita menarik itu, mereka tidak memiliki kemampuan jarak jauh. Kita menarik Starlink, dan mereka tidak bisa berkoordinasi di atas tingkat perusahaan. Tidak akan ada serangan balasan, tidak ada serangan. Maksud saya, secara harfiah, garis depan Ukraina akan yang cepat dalam hitungan hari atau minggu tanpa Starlink. Jadi, bisakah mereka terus berperang gerilya? Ya, mereka bisa. Tapi, menjawab pertanyaan Anda yang lain, jika Presiden Trump memutuskan untuk mencoba menekan Ukraina agar menerima syarat tawaran perdamaian Putin pada 14 Juni, maka dia bisa melakukannya. Saya pikir Ukraina akan dipaksa untuk mematuhinya. Namun, saya tidak berpikir itu adalah kepentingan AS. Saya tidak berpikir itu perlu. Saya selalu percaya bahwa tawaran perdamaian Putin pada 14 Juni sebenarnya adalah taktik negosiasi. Pada dasarnya menunjukkan dia membuat konsesi dengan Presiden Trump. Jika dia menyerahkannya, itu akan memberi Presiden Trump kemampuan untuk menggambarkan setiap perjanjian damai berikutnya sebagai kemenangan. Karena dia memaksa Putin mundur dari klaimnya atas keempat oblast di sepanjang perbatasan konstitusional mereka. Jadi saya pikir apa yang saya dengar dari pihak Rusia adalah bahwa mereka bersedia menerima garis kontrol seperti yang saat ini digariskan, dengan pengecualian tentu saja pertukaran wilayah di Kursk, di mana Ukraina akan dipaksa untuk mundur dari Kursk, semua wilayah Rusia, wilayah sebelum perang. Dan kemudian, Rusia akan bersedia mundur dari daerah yang mereka duduki di Kharkiv dan Mykolaiv. Jadi, saya pikir itu adalah solusi yang baik. Ini adalah solusi kompromi yang dapat diterapkan, yang saya pikir akan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan saya pikir itu bisa dimasukkan dalam kerangka perjanjian yang perlu mendahului gencatan senjata. Apa alasan Anda percaya bahwa Rusia menggunakan poin pembicaraan 4 oblast sebagai alat tawar-menawar? Karena bagi saya, mereka selalu tampak sangat serius tentang hal ini. Karena mereka bahkan memasukkan oblast-oblast tersebut secara hukum ke dalam konstitusi mereka, ke dalam kerangka hukum. Maksud saya, itu cukup berat. Jadi mengapa Anda berpikir bahwa ini sebenarnya bisa dinegosiasikan? Nah, pada saat Putin mengeluarkan dekret yang tentu saja disetujui oleh Duma Rusia untuk mencaplok 4 wilayah tersebut, pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah, apa batas-batas oblast tersebut? Dan pada dasarnya, jawabannya adalah bahwa itu masih belum diputuskan. Jadi itu menunjukkan fleksibilitas dalam batas-batas tersebut. Pertama kali kami dengar sebaliknya adalah pada 14 Juni. Jadi Anda benar, itu adalah proposal perdamaian yang ada di meja dari pihak Rusia. Mereka telah memodifikasi persyaratannya, seperti yang Anda dan saya prediksi. Persyaratan perdamaian dari pihak Rusia semakin memburuk seiring berjalannya perang, karena militer Rusia yang pada akhir 2022 kalah jumlah di Ukraina dengan perbandingan 3:1 dalam hal pasukan Ukraina terhadap pasukan Rusia, sekarang memiliki keunggulan 2:1. Dan yang menarik adalah Zelensky baru-baru ini mengklaim bahwa jumlah pasukan Ukraina
mencapai 890.000 dan jumlah pasukan Rusia hanya 600.000. Namun, semua laporan garis depan yang kami terima dari media rezim di AS dan bahkan di pihak Inggris menceritakan kisah yang berbeda. Beberapa batalion hanya memiliki 2 infanteri, kekuatan 10%, dipimpin oleh letnan senior alih-alih letnan kolonel. Ada kekurangan tenaga kerja yang besar. Orang-orang pasukan Ukraina diwawancara di garis depan dan berbicara untuk bagaimana mereka memiliki banyak pasukan dan mereka tidak memiliki cukup infanteri. Ukraina tidak akan membahas penurunan usia perekrutan, usia wajib militer, dari yang saat ini 25 tahun menjadi 18 tahun, jika tidak ada masalah serius kekurangan. Maksud saya, hal itu tidak dapat disangkal, kecuali Anda termasuk dalam kompleks industri media. Dalam hal ini, Anda terus berpura-pura bahwa dunia fantasi adalah kenyataan. Tapi itu adalah pemikiran menarik yang Anda berikan, bahwa sebenarnya definisi dalam konstitusi dari 4 oblast baru mungkin tidak ditulis secara ketat. Kita bisa mencoba memeriksanya dan melihat apakah ada ruang untuk interpretasi yang akan memberikan ruang untuk negosiasi. Anda benar sekali. Namun, izinkan saya bertanya, poin kunci lain dari proposal perdamaian atau rencana negosiasi yang Anda paparkan, apa saja itu? Maksud saya, netralitas sisa Ukraina tidak bisa dipertanyakan, bukan? Saya pikir itu harus terjadi, bukan? Itu adalah poin yang tidak bisa diafsikan, kan? Ya benar. Ya, sebelumnya saya mengatakan kita mungkin bisa berkompromi dengan, Anda tahu, status sekutu utama non-NATO. Tapi itu sebenarnya hanya untuk menyenangkan pemerintahan Biden. Karena saya tahu bahwa alasan utama mereka berperang adalah untuk mempertahankan aliansi militer Ukraina dengan Barat, terus menjadikannya pada dasarnya satelit AS. Tapi netralitas tentu saja akan mengubah persamaan itu. Ukraina akan kembali menjadi negara penyangga netral antara NATO dan Rusia. Itu akan melindungi kedua belah pihak dari satu sama lain dan memberikan keamanan bagi Ukraina. Karena seperti yang kita tahu, Anda tahu, 14 tahun pertama kepresidenan Putin di Rusia ditandai dengan, Anda tahu, tidak ada agresi. Tidak ada agresi Rusia terhadap Ukraina. Sebelum kudeta Maidan, Ukraina menguasai 100% wilayahnya, yang menggulingkan Yanukovych sebagai presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis. Selama masa kepresidenannya, ia berkomitmen pada netralitas, karena netralitas dinyatakan dalam Deklarasi Kemerdekaan Ukraina, dan juga dinyatakan dalam konstitusi sebelum 2019. Jadi, ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah oblast harus menjadi garis kontrol. Rusia tidak akan menyerahkan wilayah apapun. Ukraina tidak harus mengakui aneksasi tersebut. Kenapa mereka osmal Rusia tidak terbebas? Itu membuat saya tentu saja DMZ. DMZ sebenarnya opsional. Saya pikir akan berguna untuk memiliki zona demilitarisasi ala Korea. Saya tidak berpikir itu harus memiliki pasukan penjaga perdamaian. DMZ di Korea tidak memiliki pasukan penjaga perdamaian internasional. Tetapi jika memang ada pasukan penjaga perdamaian, mereka seharusnya berasal dari gerakan non-blok. Karena Rusia telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian OSCE. Sebenarnya, mereka mengatakan tidak ada pasukan asing sama sekali di Ukraina. Dan itu karena kekhawatiran bahwa mereka menjadi sekutu Barat atau didukung Barat. Dan meskipun ada, Anda tahu, 2 atau 3 sekutu Barat, sekutu nominal dalam gerakan non-blok, kita bisa memiliki pasukan yang dipimpin oleh India, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Federasi Rusia, untuk meredakan kekhawatiran mereka dalam hal itu. Satu hal yang saya herankan adalah, mengapa ada pembicaraan tentang penjaga perdamaian sama sekali? Karena pengaturan di Donbas sebelumnya tidak melibatkan penjaga perdamaian di sana, tetapi memiliki pengamat dari OSCE, pengamat OSCE. Jadi mengapa kita membicarakan penjaga perdamaian yang merupakan personel militer dibandingkan dengan versi yang lebih besar dari pengaturan sebelumnya
yang memantau perjanjian Minsk dan terus-menerus melaporkan pelanggaran. And these would make Ryssland gefremesh, stat member komitmen untuk memperji semgekt. Itu mengutuk pengamat yang melaporkan pelanggaran. And then you could have observers that just report on infringements. Well, I agree with that. I don't think there's any need. Ya, saya setuju dengan itu. Sekali lagi, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk penjaga perdamaian. Faktanya, rencana perdamaian Trump 100 hari yang konon bocor, jika memang asli, menyatakan bahwa pertanyaan tentang penjaga perdamaian tidak akan menjadi bagian dari perjanjian perdamaian, tetapi akan menjadi subjek diskusi lebih lanjut di masa depan. Jadi saya pikir itulah tempatnya. Ketertaan antara Rusia adalah tidak ada pasukan asing di Ukraina sama sekali. Jadi, pengamat internasional itu argument bangga. Indai mertuat stang memiliki inspeksi senjata nomor multitan jito untuk Ukraina. Dan saya pikir, seperti yang saya sebutkan dalam artikel saya, itu benar-benar akan menjadi titik utama yang sulit. Ukraina sebelumnya setuju di bawah perjanjian Istanbul yang 90% selesai untuk batas 250.000 personel untuk angkatan bersenjata mereka. Rusia bersikeras pada 85.000 hingga 100.000. Namun jelas, lamber 90.000 atau bahkan tingkat pasukan Ukraina 350.000 yang saya percaya adalah ukuran sebenarnya dari tentara Ukraina tidak akan dapat diterima oleh Rusia. Jadi kita harus setidaknya turun ke dalam kisaran 250.000, saya pikir, agar mereka setuju dan merasa nyaman dengan kerangka perjanjian yang seharusnya mendahului gencatan senjata. Namun, itu juga mungkin menjadi perhatian paling penting di pihak Rusia. Dan sebenarnya alasan mereka menginvasi Ukraina, yaitu untuk mengembalikan Ukraina menjadi semacam zona penyangga bebas nuklir. Pada dasarnya, seperti sebelum menjadi anggota de facto NATO, dengan penandatanganan 2 perjanjian kemitraan strategis antara AS dan Ukraina pada Agustus dan November 2021. Karena ketakutan mereka sebenarnya adalah bahwa AS, kapan saja, dengan Ukraina sebagai satelit atau negara bawahan AS atau protektorat militer, dapat mengerahkan pembom B-52 ke pangkalan udara Ukraina yang hanya berjarak 300 mil dari Moskow. Dan kemudian melakukan serangan nuklir pertahanan untuk meninggalkan pemerintahan 5 menit. Jadi itulah alasan utama mengapa mereka tidak ingin Ukraina bersekutu dengan AS secara militer sama sekali. Dan itulah mengapa fokus utama mereka adalah untuk mengurangi jumlah dan juga jangkauan sistem serangan Ukraina, sistem serangan ofensif yang mencakup pertempuran. Anda tahu, F-16 jelas mampu membawa nuklir. Mereka memiliki rudal ATACMS. Kami tidak pernah menempatkan hulu ledak nuklir pada rudal ATACMS, tetapi saya pikir akan sangat mudah untuk melakukannya. Kami jelas mempunyai hulu ledak yang cukup kecil dalam hidung ATACMS, and 4 F-Kidates times Spori smart brand new. Entirely eliminated, I would say. Right, like that would be part of the demilitarization. Benar, itu akan menjadi bagian dari demilitarisasi, sejalan dengan pembatasan kekuatan pasukan. Tapi Anda tahu, satu hal yang terlintas di pikiran saya adalah, jika saya Rusia, saya tidak hanya akan melihat Ukraina untuk menilai apakah AS dan NATO serius tentang deeskalasi. Saya akan melihat semua tempat lainnya. Maksud saya, Swedia dan Finlandia sekarang masing-masing memiliki 15 dan 17 pangkalan AS, bukan pangkalan NATO, masing-masing pangkalan AS. Jelas sekarang bahwa Ramstein di Jerman tidak akan menjadi pangkalan militer AS terbesar di Eropa lagi. Itu akan berada di Rumania, tepat di Laut Hitam, bukan? Dan itu juga tepat di depan pintu Rusia. Apakah Anda pikir Donald Trump memiliki niat untuk mengurangi semua itu? Karena, ya, maksud saya, perang di Ukraina menguntungkan Rusia. Tetapi daerah pinggiran lainnya sekarang masih terlihat sangat menakutkan bagi saya. Dina Itoetima and bisa magwok upaya serius untuk deeskalasi. You could like signal serious effort to de-escalate. Yeah, so President Trump has actually stated. Ya, jadi Presiden Trump sebenarnya telah menyatakan bahwa dia ingin mengurangi jejak militer AS di NATO
sebanyak 20.000 tentara. Menariknya, 20.000 tentara kebetulan adalah jumlah tepat tentara AS di Eropa Timur. Jadi saya pikir itu sangat menarik. Saya pikir Trump bisa dengan mudah menyetujui permintaan Rusia untuk menarik semua 20.000 tentara dari Eropa Timur, karena itu sesuai dengan apa yang diusulkan Trump. Jadi ya, itu tampaknya sangat realistis. Dan seperti yang mungkin Anda perhatikan dalam proposal saya juga mencantumkan apa yang saya sebut sebagai perjanjian kerangka strategis antara AS dan Rusia. Pada dasarnya, perjanjian kemitraan strategis. Essentially a strategic partnership agreement, and that obviously includes Dan itu jelas termasuk tidak ada perluasan ke arah timur untuk NATO. Itu termasuk penarikan 20.000 pasukan dari Eropa Timur. Itu juga termasuk penarikan senjata nuklir AS, senjata nuklir taktis dari Eropa Barat ke wilayah Pasifik, atau kemana Trump memutuskan untuk mengirimkannya sebagai imbursement atas pengurangan timbal balik dari Rusia. Pak Baiz, saya menyebutnya perjanjian kekuatan konvensional di Eropa, yang menurut saya tidak hanya akan memulihkan perdamaian dan keamanan di Eropa, tetapi juga akan menggabungkan beberapa ketentuan dari rancangan perjanjian keamanan bersama Rusia yang diajukan ke AS dan NATO pada Desember 2021. Banyak ketentuan yang saya yakini akan menjadi kepentingan keamanan nasional NATO dan Amerika untuk diterima. Saya sangat menyukai ide itu, dan itu adalah sesuatu yang ingin saya lihat terwujud, bukan? Deeskalasi bersama. Tapi ada satu hal yang, menurut saya, menentang ini atau menghalangi, yaitu di satu sisi, Presiden Trump mengatakan dia ingin menjadi presiden perdamaian. Saya ingat pidatonya mengatakan seperti, kesuksesan kita akan diukur dari perang yang kita akhiri dan yang tidak kita masuki, yang merupakan hal yang luar biasa untuk dikatakan. Tapi di sisi lain, apa yang dia lakukan sekarang dengan Meksiko dan Kanada, it in truth ada desangki keadaan darurat untuk mengesampingkan perjanjian perdagangan bebas yang dia sendiri terapkan setelah merusak perjanjian bebas lama saat itu. After trashing the old free trade agreement back in what was it? I think it was Apa itu? 16, right? Saya pikir itu 16-12 kan. Itu mengirimkan sinyal yang sangat jelas, yaitu bahwa apapun bisa terjadi. Dan perjanjian-perjanjian ini adalah sesuatu yang di bawah AS tidak hanya tunduk pada peninjauan dengan setiap presiden baru, tetapi juga tunduk pada peninjauan dalam masa kepresidenan, Anda tahu, dalam masa presiden yang sama. Bahkan jika itu 2 periode. Ya, tentu. Dan itu, Anda tahu, perencanaan keamanan tidak lagi dipertimbangkan, saya percaya. Ya, bagaimana sedemonda, Rusia akan menangaksek tersebut dalam Serikat. Ini bukan hanya Trump, iswi aliswita as semkalan Teresa saying. Partner there. I've gotten this question repeatedly from Saya sering mendapatkan pertanyaan ini dari sejumlah orang, termasuk media Rusia. Dan jawaban saya adalah bahwa AS, menurut saya, sama seperti Rusia, sangat tidak mungkin menyetujui persyaratan apapun yang umumnya tidak bersedia dipatuhi. Dalam kasus perjanjian damai yang telah saya jelaskan, saya pikir tidak hanya dalam kepentingan nasional Rusia untuk mematuhinya, tetapi juga dalam kepentingan keamanan nasional AS. Saya pikir ini sepenuhnya sejalan dengan agenda Trump yang ingin sampai batas tertentu mendemilitarisasi kehadiran AS di Eropa. Dia ingin lebih fokus pada belahan barat, keamanan perbatasan, pertahanan dalam negeri, membangun kubah besi, Anda tahu, semacam SDI Reagan, sistem pertahanan rudal nasional yang komprehensif. a Reagan SDI, Comprehensive National Missile Defense System. So he wants to reorient us from offensive power projection. Jadi, dia ingin mengarahkan kita dari proyeksi kekuatan ofensif ke benua lain untuk benar-benar fokus pada pertahanan yang sebenar. Anda tahu, beralih dari, Anda tahu, saat ini kita pada dasarnya memiliki Departemen Perang yang lebih berorientasi ofensif. Dan kita perlu kembali memiliki Departemen Pertahanan yang sejati, yang fokus pada pertahanan AS dan tetangga terdekatnya di belahan barat. Saya sudah lama menyerukan agar AS kembali dari mencoba menjadi kekuatan super global, menjadi kekuatan super hemisferis, seperti sebelum Perang Dunia II. Banyak orang menyebutnya isolasionisme, tetapi saya menyebut diri saya seorang hegemonis regional, Anda tahu. Dan orang-orang seperti Anda, saya pikir, bahkan mungkin tidak setuju dengan itu.
folks like you, I think, even would disagree with that. But at least it's progress, from non-interference. Tapi setidaknya det kanuan. Anda tahu, dari tidak ikut campur di Eurasia dan mencoba, Anda tahu, membiarkan Rusia dan China sendiri sambil mendukung sekutu kita negeri, luar negeri. Skam dorong Hua memenit Bwapol. Itu, dalam Havas Jerman teminting remekening fall persenjataan nuklir mereka sendiri, sehingga AS tidak terancam terlibat dalam perang nuklir dengan Rusia atau China atas negara-negara yang setengah dunia jauhnya. Jadi itu, menurut saya konsisten dengan agenda Trump, dan saya menantikan untuk melihat dia menerapkannya. Tapi seperti yang kita bahas, ada sayap dari kabinet dan pemerintahan Trump yang masih, Anda tahu, satu kaki di sisi globalis, ingin, Anda tahu, melanjutkan, bukan berarti primasi atau hegemoni global, tetapi sesuatu, Anda tahu, semacam versi yang lebih ringan dari itu. Dan kemudian juga mencoba, Anda tahu, menunjukkan dukungan untuk agenda realis kebijakan luar negeri, America First President Trump juga. America First realist, foreign policy realist agenda as well.